Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada malam hari ini biasa kita kajian rutin di Masjid Muhajirin, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjaga kepada yang membangun dan juga memakmurkannya. Di sini ada Pak Erwansyah, jazakallah khairan. Kemudian karena ada kedatangan tamu salah satu ulama dari Yaman, maka kajian di malam hari ini insyaallah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat dari beliau, karena kita akan berhubungan dengan bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia, tepatnya bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram. Maka malam ini kita minta Syekh untuk menjelaskan tentang keutamaan apa saja bulan hurum, tentunya untuk lebih semangat lagi kita menghadapi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ke depan. Ini mukaddimah yang bisa saya sampaikan kepada Syekh. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Setelah beliau memberikan muqaddimah dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah itu fa inna min tamami ta'zimillah, sesungguhnya dari keutamaan kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, an nu'azzima ma'azzamahu Allah, kita diperintahkan untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan kepada kita, min al-amakin, dari tempat-tempat, wa al-azminah, ataupun waktu-waktu, wal ashhur, atau bulan-bulan, wa al-ayyam, ataupun hari-hari. Wa inna mimma 'azzama Allah subhanahu wa ta'ala, di antara perkara yang diagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, ashhur al-hurum, adalah bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan hurum. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang mulia, inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah, 12 syahra, jumlahnya 12 bulan, yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu ketetapan saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan mulia. Wa hadhihi al-ashhur, dan bulan-bulan ini, hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa al-Muharram wa Rajab, dan yang dimaksud 4 bulan-bulan mulia itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan diakhiri bulan Rajab. Kama jaa fi hadits Abi Bakrah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Bakrah, semoga Allah meridhoinya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi khutbatihi, di dalam khutbahnya, fi hajjatil wada', ketika beliau melaksanakan haji terakhir beliau,
qala inna az-zamana qad istadar fi Rajab. Beliau bersabda, sesungguhnya waktu itu akan berputar. Kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, anna as-sanata 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu 12 bulan. Minha 4 hurum. Darinya ada 4 bulan-bulan mulia. 3 minhunna mutawaliyat. Di mana 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah dan ketiga Muharram. Qala wa Rajab Mudhar. Kemudian diakhiri dengan Rajab Mudhar, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara tengah-tengah Jumadil Akhir dan juga bulan Sya'ban. Rajab Mudhar. Adapun pengertian Rajab kenapa disebut Mudhar, nusiba ila Mudhar, dinisbatkan kepada kabilah Mudhar. Qila li'annaha kanat, dikatakan bahwa kabilah Mudhar a'zam qabilah atau yani afdal qabilah tu'azzim syahr Rajab, adalah kabilah yang paling mengagungkan terhadap bulan Rajab. Fa Mudhar qabilah min qabail al-Arab. Adapun Mudhar adalah suku dari suku-suku Arab. Fallahu azza wa jalla yakhtaru ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memilih sesuatu itu sekehendaknya. Kama qala Qatadah rahimahullahu taala, sebagaimana Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala mengatakan, inna Allah astafa minal malaikati rusula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari sekian banyak malaikatnya satu malaikat. Wa minal bashari rusula. Begitu juga dari seluruh manusia satu manusia mulia. Wa minal amakini aidan istafa amakin mu'azzamah. Ataupun tempat-tempat dari sekian banyak tempat Allah tentukan ada satu tempat yang mulia. Kamakkah wal Madinah, seperti kota Mekah dan kota Madinah. Wastafa min al-ashhuri ashhuran mu'azzamah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari sekian banyak bulan itu bulan-bulan mulia. Kama ikhtara hadhihi al-ashhur al-hurum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih bulan-bulan yang mulia itu adalah bulan-bulan hurum. Wa al-ashhur al-hurum min syari'ati Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya kemuliaan bulan-bulan hurum itu sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Falidzalika kana al-'arabu yu'azzimunaha. Oleh karena itulah maka kenapa bangsa Arab mengagungkan bulan-bulan tersebut. Qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya alaihi salatu wassalam. Fakanu la yaqtatiluna fiha. Bahkan mereka tidak berani berperang di bulan-bulan hurum itu. Bal inna ar-rajul yajidu qatil abi. Bahkan kalau seandainya ada seseorang yang membunuh ayahnya, fala yamuddu ilaihi yadah, tidak mungkin membalas dengan tangannya. Kama qala dzalika Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Walakinnahum tahayalu. Akan tapi sebagai mereka menghayal. Fa kanu idza aradu al-qital. Sungguhnya mereka apabila hendak melakukan peperangan fi syahrin Muharram, di bulan yang sangat dimuliakan bulan Muharram. Mathalan aradu al-qitala fi syahrillah al-Muharram. Beliau mencontohkan kalau seandainya ada seseorang yang hendak berperang di bulan Muharram, akharu asy-syahr al-Muharram wa ja'alu Safar huwa asy-syahr al-haram. Mereka sengaja mengakhirkan bulan Muharram dan menjadikan bulan Safar sebagai penggantinya. Fa ahdathul qitala fi syahrillah al-Muharram. Maka sengaja mereka melakukan peperangan di bulan Muharram. Lakin ba'da an istabdalu. Tapi setelah mereka Lakin ba'da an istabdalu syahr Safar
بدل محرم فجعلوا الشهر الحرام شهر صفر. Tetapi setelah mereka menggantikan bulan Muharram di bulan Safar. فلذلك يقول الله عز وجل, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an في صفة هؤلاء, ketika mensifati mereka, إنما النسيء زيادة في الكفر, sesungguhnya pertukaran bulan itu menambah kekufuran, يضل به الذين كفروا, semakin menambah kesesatan mereka. يحلونه عاما ويحرمونه عاما, mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan tahun yang lainnya. فمع جهلهم وكفرهم dan kekufurannya, لكنهم كانوا يعظمون هذه الأشهر, tetap saja mereka mengagungkan bulan-bulan haram itu. فمن باب أولى, maka yang lebih utama, نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أن نعظم هذه الأشهر, sudah selayaknya kita mengagungkan bulan-bulan hurum ini, لأنها من تعظيم الله, karena ini bagian dari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ومن تعظيم شعائر الله, bahkan termasuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yaqul, Allah berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ, itu bukti ketakwaan dalam hatinya. وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَيْضًا, Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ, barang siapa yang memuliakan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ, itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. إِذَنْ تَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ, Kalau begitu, ketika kita mengagungkan keharaman-keharaman Allah, خَيْرٌ لِلْعَبْدِ, itu lebih baik bagi hamba Allah. وتعظيم شعائر الله, Dan mengagungkan syiar-syiar Allah سبب للتقوى, menjadikan sebab kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, وسبب للقرب من الله عز وجل, bahkan menjadikan sebab kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. وإنما حرمت هذه الأشهر, Sesungguhnya dimuliakan bulan-bulan ini, أي جعل الله عز وجل هذه الأشهر أشهر محرمة, yakni ketika Allah menjadikan bulan-bulan ini menjadi bulan-bulan mulia, كما ذكر أهل العلم, sebagaimana para ulama mengatakan, أن الثلاثة الأشهر, sesungguhnya 3 bulan, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم, dimulai daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian Muharram, هي أشهر الحج, itu masuk pada bulan-bulan haji. فشهر ذو القعدة لأجل أن يقفوا عن القتال قبل الحج بشهر, Karena bulan Dzulqa'dah itu terlarang padanya perang untuk menghadapi bulan haji. فيسافر الرجل من بلاده للحج وهو آمن, Sehingga orang-orang yang safar dari negerinya ke negeri Mekah untuk haji, dia merasa aman karena tidak ada peperangan. وأما شهر ذو الحجة ففيه أعمال الحج, Adapun di bulan Dzulhijjah setelah Dzulqa'dah, memang disitulah syariat haji disyariatkan. وأما شهر الله المحرم, Adapun bulan Muharram, فهو من أجل أن يرجع الحاج آمن حتى يصل إلى بلده, semoga orang-orang yang melaksanakan haji itu pulang ke tempat-tempat tinggal mereka merasa aman. لأنه معروف أن العرب كان بينهم قتال, Karena sesuatu yang sudah diketahui dahulu, orang-orang Arab itu suka perang. فلذلك جعلت هذه الأشهر, Oleh karena itulah maka Allah jadikan bulan-bulan ini لأجل أن يحج الناس, supaya manusia bisa haji dengan tenang. وأما شهر رجب, Adapun bulan Rajab, فهو في نصف السنة, terletak di pertengahan bulan, di pertengahan tahun, لأجل أن يعتمر الناس في هذا الشهر, supaya manusia-manusia bisa berumrah di bulan itu. وهم آمنون Mereka merasa aman ketika umrah, على دمائهم وأموالهم. baik terhadap darah mereka atau harta-harta mereka. إذن فالواجب علينا
أن نعظم هذه الأشهر. Maka kewajiban bagi kita sudah barang tentu harus memuliakan bulan-bulan ini. ولا يكون أهل الجاهلية, jangan seperti orang-orang jahiliyah, أفقه منا, lebih paham dibandingkan kita. فقد كانوا يعظمون هذه الأشهر, mereka sangat memuliakan bulan-bulan ini. فمن تعظيم هذه الأشهر, di antara kemuliaan bulan-bulan ini, أن يكثر العبد فيها من الطاعات, seseorang hendaklah memperbanyak ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن يستقل, يكون قليل المعاصي, يبتعد عن المعاصي. Kalau bisa menyedikitkan maksiat atau kalau bisa menjauhkan diri dari maksiat. لأن أجر الطاعة فيها يعظم ويزاد. Karena orang yang melakukan ketaatan pahalanya akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. وذنب المعصية أيضا يضاعف. Bahkan dosa orang yang melakukan maksiat pun akan dilipat gandakan di dalamnya. وليس معنى هذا, bukan berarti maksudnya kita أن بقية الأشهر لا بأس نترك الطاعة, bahwa bulan-bulan selain bulan-bulan haram kita boleh meninggalkan ketaatan, أو أن نتساهل في فعل المعصية, atau memudah-mudahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. لكن بما أن الله لأن الله عظم هذه الأشهر, akan tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sangat mengagungkan bulan-bulan ini, فينبغي علينا أن نعظمها, maka sudah semestinya kita mengagungkannya juga. كما تقدم معنا, sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, أن من تعظيم الله, bagian daripada memuliakan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, تعظيم ما عظمه, memuliakan apa yang Allah muliakan. فقد عظم هذه الأشهر, Allah sudah memuliakan bulan-bulan ini. فإذا كنا صادقين في تعظيم الله عز وجل, kalau kita memang jujur dalam hati kita, kita mengagungkan syiar-syiar Allah, فينبغي علينا أن نظهر هذا الصدق, maka sudah kewajiban bagi kita untuk betul-betul memurnikan kejujuran hati kita. فنحترم هذه الأشهر, Kita harus memuliakan bulan-bulan ini. وكلما كان العبد Setiap seorang hamba, أكثر تعظيما لله, setiap seorang hamba lebih banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, فإنه يزداد تعظيمه لهذه الأشهر, maka sudah semestinya dia akan lebih mengagungkan kepada bulan-bulan ini. إذن فهذه الأشهر مما ينبغي لنا, maka sudah seyogianya bagi kita terhadap bulan-bulan mulia ini أن نكثر فيها من الطاعات والعبادات, memperbanyak ketaatan diri kepada Allah dan juga ibadah kepadanya, صيام, baik berupa puasa وصلاة, ataupun salat, صدقة, sedekah, ذكر لله عز وجل. berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. وفيها أي في هذه الأشهر, Dan sesungguhnya di dalam bulan-bulan ini مواسم الطاعة, adalah musim dari musim-musim ketaatan. فهي 3 أشهر, أشهر الحج, Dan ketiga bulan itu adalah termasuk bulan-bulan haji. والحج الركن الخامس من أركان الإسلام, Sementara haji satu di antara rukun 5 dari rukun-rukun Islam. ومعروف فضل الحج, Dan kita semua tahu bagaimana kemuliaan haji. من حج, قال النبي صلى الله عليه وسلم, Nabi SAW bersabda tentang kemuliaan haji, من حج barang siapa yang berhaji, فلم يرفث ولم يفسق, dia tidak melakukan kefasikan atau mengeluarkan kata-kata kotor, رجع كيوم ولدته أمه, maka kembali ke daerahnya seperti anak yang baru dilahirkan. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شهر الله المحرم, Dan Nabi SAW juga menegaskan di dalam bulan-bulan hurum ini, أفضل الصيام, menyebutkan tentang adanya kemuliaan puasa بعد رمضان setelah Ramadan,
syahrullah al-muharram, adalah puasa di bulan Muharram. Wa fi aidan syahr dzulhijjah, bahkan di dalam bulan-bulan hurum juga ada bulan Dzulhijjah. al-ashrah al-ayyam, 10 awal bulan Dzulhijjah, allati aqsama Allah azza wa jalla biha fi kitabih, Allah jadikan sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa fi hadhihi al-ayyam hiya afdalu ayyamis sanah, bahkan hari-hari di 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari termulia dari hari-hari dalam satu tahun. Wa fi hadhihi al-ayyam al-yawm al-mashhud, bahkan di hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada satu hari yang disaksikan. Wa huwa yawm Arafah, hari itu disebut hari Arafah. Wa huwa fihi al-fadl liman kana waqif fi Arafah, di mana hari Arafah itu memiliki kemuliaan bagi orang yang bisa berwukuf di Arafah. Wa aidan fi dhalika al-yawm al-fadl liman lam yaqif fi Arafah, bahkan kemuliaan bukan hanya bagi orang-orang yang wukuf di Arafah saja. Faqad awwadahu Allah azza wa jalla bis-shiyam, Allah telah gantikan orang-orang yang tidak bisa wukuf dengan cara berpuasa. Fa shiyam yawm Arafah yukaffir dhunub as-sanah al-madiyah wal muqbilah, bahkan kalau seseorang berpuasa di hari Arafah, bagi orang yang tidak berwukuf akan mendapatkan pahala, digugurkan dosanya setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Famin rahmatillahi azza wa jal, termasuk dari kasih sayang Allah, an asyraka fi hadzal yawm al-fadl, di mana Allah Subhanahu wa taala bersyirikatkan keutamaan ini bainal manhaj wa man lam yahud, baik orang yang haji atau yang tidak haji. Fal haj lahu fadlul wuquf, orang yang haji mendapatkan keutamaan bisa wukuf di Arafah. Wa ghairul haj lahu fadlus shiyam, dan orang-orang yang tidak ibadah haji bisa berpuasa di luar. Idzan fa hadhihi al-ashhur yanbaghi an tuj'ala amama a'yunina bi ta'dhimiha, oleh karena itulah jadikan bulan-bulan ini di depan kita sebagai bulan-bulan mulia. Wa laisa ma'na ta'dhimuha, bukanlah maksud mengagungkannya bi an na'tiya bi syai'in lam ya'ti bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal muslim yanbaghi yajibu alaihi an yakuna uswatuhu wa qudwatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim sudah selayaknya panutan hidupnya atau percontohan hidupnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla yaqul, Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk kalian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada jati diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk kalian. Idzan fa hadha ma yata'allaqu hawla hadhihi al-ashhur wa ma laha min fada'il. Inilah yang berkaitan dengan bulan-bulan haram dan juga keutamaan-keutamaan di dalamnya. Fa fadailuha bi annaha muharramah, di antara kemuliaannya karena memang itu sesuatu yang sangat mulia. Wa ma laha min khasa'is, ada kekhususan hukum di dalamnya. Min khasa'isiha, di antara kekhususannya, annaha yudha'afu fiha ajru ta'ah, di mana di dalam bulan-bulan hurum itu Allah lipat gandakan pahala orang yang melakukan ketaatan. Kama annahu yudha'afu fiha ithmul ma'siyah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya. Wa min khasa'isiha, di antara kekhususannya yang lain adalah anna Allah azza wa jalla naha 'anil dhulmi fiha, Allah Subhanahu wa taala sangat keras melarang kezaliman di dalamnya. Kama qala azza wa jalla fi kitabihil karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, minha arba'atun hurum
Dari 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan mulia. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan-bulan mulia itu. Fala tadlimu fihinna anfusakum bi ayyi dhulmin. Maka kezaliman apapun tidak boleh dilakukan di 4 bulan itu. Dhulm qad yakun an tadlim ghairak. Kezaliman itu bentuknya bisa saja kita mendolimi selain kita. Atau an tadlim nafsak. Atau mungkin kita sendiri yang mendolimi diri kita sendiri. Wa kaifa dhulmun nafs? Bagaimana bentuknya kezaliman kepada diri sendiri? Amalu al-ma'asi. Seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Fahadha dhulmun lin-nafs. Maka ini kezaliman kepada diri sendiri. Wa aidan min fi hadhihi fala tadlimu fihinna anfusakum qala Allah 'azza wa jalla fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Begitu juga setelah Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan kezaliman, janganlah kalian melakukan kezaliman kepada diri kalian, hendaklah kalian memerangi orang-orang musyrik secara menyeluruh. Kama yuqatilunakum kaffah. Sebagaimana mereka suka memerangi kalian secara menyeluruh. Qala al-ulama, sebagian ulama berkata, inda tafsir hadhihi al-ayah, ketika mentafsirkan ayat ini, anna man i'tada, siapapun yang memulai peperangan alaika, pada kamu fi hadhihi al-ashhur, di bulan-bulan yang mulia ini, fajaizun laka al-mudafa'ah, maka kita boleh untuk mempertahankannya. Wala takunu zaliman li nafsik, dan kita tidak termasuk mendolimi diri sendiri. Idzan innama adh-dhulm an tabtadi anta fi adh-dhulm. Yang dikatakan kezaliman itu jika kita yang memulainya. Amma idza dafa'ta an nafsik, adapun kalau kita mempertahankan diri, falasta bidhalim, maka itu bukan kezaliman. Wa qad intahayna yani min dhikri khasa'is atau ba'd khasa'is hadhihi al-ashhur. Maka inilah Syekh sudah menyebutkan beberapa kemuliaan bulan-bulan mulia wa fadailiha, dan keutamaannya. Fa as'alullah 'azza wa jalla, maka Syekh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yanfa'a bi hadhihi al-kalimah, mudah-mudahan kalimat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Al-mutakallim awwalan, bagi yang berbicara secara khusus, thumma as-sami'u thaniyan, kemudian antum yang mendengarkan secara umum. Wa as'alullah 'azza wa jalla, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yarzuqana 'ilman nafi'a, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita ilmu yang bermanfaat, wa 'amalan shalihan, dan amal yang baik, wa an yarzuqana, dan Allah wa an yarzuqana al-khatimah al-hasanah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dengan akhir yang baik. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi, dan Allah adalah wali kita dan Dia bisa melakukan segalanya kepada kita. Ya, itulah diantara nasihat ini. Sebenarnya bukan kajian, karena biasa kita 1 jam, ini anggap saja kultum ya, kuliah terserah antum. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya, tapi kita ada tanya jawab di sini. Mungkin bagi jemaah sekalian yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya. Mungkin tidak berkaitan dengan tema juga tidak ada masalah. Mungkin Syekh bisa menjawabnya. Ada? Alhamdulillah, ada paham semua. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kajian di malam hari ini, terkhusus Takmir Masjid dan PR Wansah sudah mengizinkan Syekh untuk memberikan sepatah dua patah nasihat untuk kita, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.